Bayangin aja rumah segini klasik, saya tiba-tiba bikin modern ya modern. Halo, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng Sampurna Kayu. Sekarang saya lagi bersama Bu Nita. Nah, Bu Nita ini adalah pemilik dari Urban Art. Nah, ini Bu Nita ini sekarang sedang mengerjakan proyek itu rumahnya Mas Anang dan Mbak Asyanti. Nah, ini Bu Nita sekarang ingin menjelaskan tentang dikit kenapa bisa kolaborasi dengan Sampurna Kayu. Selamat siang Bu Nita, apa kabar? Baik. Jadi sekarang kita bener-bener lagi pengen discuss banget nih tentang project yang ada di sini. Kita juga ingin menjelaskan juga kenapa sih Bu Nita ini bisa menciptakan Urban Art dan akhirnya bisa mengerjakan projectnya Mas Anang dan Mbak Asyanti ini. Jadi lebih Urban Art itu siapa kali ya? Iya, betul. Nah, Urban Art itu sendiri kita bergerak di bidang konsultan dan kontraktor arsitektur dan interior. Iya. Tapi agak sedikit berbeda nih dengan konsultan atau kontraktor lain. Jadi kita memang one step solution ya, one stop solution. Jadi di situ kita desain, di situ kita produksi dan melakukan. Jadi nggak ada namanya ngesup kesana kemari, itu nggak ada. Jadi memang saya sebagai owner itu masih kontrol langsung kualitas terus material yang benar-benar saya pakai. Jadi saya tahu pasti apa yang harus saya jual dan aplikasikan di lapangan, seperti itu Urban Art sih sebenarnya. Sebenarnya makanya dari Urban Art ini sendiri saya juga banyak lihat-lihat kan Instagramnya Urban Art ini. Sebenarnya Mbak Nita ini tuh apakah dapat kenalan tiba-tiba bisa ketemu dapat proyeknya Mas Anang atau gimana ya? Kalau bisa dikasih tahu. Jadi asal muasalnya karena background saya kan memang arsitek. Iya. Rata-rata memang di Urban Art itu kita semua arsitek. Jadi ya nggak jauh-jauh dari desain dan sebagainya. Betul. Lalu tuh saya melihat waktu itu portfolionya Bunda sih. Saya lihat portfolionya Bunda, keren nih, followernya gitu kan. Terus siapa sih yang nggak kenal Istana Cinere? Semua itu tahu gitu kan. Istana Cinere udah paling besar di sini, udah terus paling gitu, betul. Coba-coba ngobrol, tembus tuh sama Mbak Vida. Oh, Mbak Vida. Pertama cikal bakal pertama itu gitu. Jadi tembus sama Mbak Vida. Awal muasal ketemu sama Bunda masih di Cinere dalam kondisi belum renovasi ya, masih dalam kondisi lama. Itu kita masih fokus waktu itu desain kamar Arsya-Arsy. Oh, Arsya dan Arsy pada saat itu ya. Jadi belum semua satu rumah seperti sekarang. Jadi cuma Arsya-Arsy. Lalu akhirnya waktu itu saya debar-debar juga ya. Maksudnya Bunda kan rumahnya kayak istana kayak gini, kira-kira masuk nggak selera selera desain saya tuh, maksudnya konsepnya masuk nggak sama Bunda. Ternyata kita desain karena memang waktu itu diburu-buru 1 minggu harus kelar. Saya masukin desain Arsya-Arsy, nggak ada komplainan, nggak ada apa-apa tuh langsung ACC. Bunda oke. Terus lagi sementara saya proses produksi Arsya-Arsy, tiba-tiba Bunda panggil lagi. Panggil lagi, minta untuk didesainkan untuk keseluruhan rumah. Nah itu kira-kira durasinya dari pengerjaannya kamar anaknya Mas Anang Arsya-Arsy itu kira-kira berapa lama Bu? Akhirnya tiba-tiba the whole project yang malah dikasih ke Ibu semua ya? Jadi waktu itu Bunda panggil untuk desain kembali. Saya ingat banget itu pas mau Hari Raya Kurban ya, tahun lalu. Tuh Bunda panggil, terus akhirnya kita desain, ACC lagi semua desain. Terus saya bilang, Bun, jangan terlalu cepat. Jadi kita slowly but sure lah ya. Ya, liatin dulu nih satu hasilnya. Waktu itu saya setting yang tercepat karena waktu itu sipilnya dipegang oleh kontraktor lain. Akhirnya saya bilang yang mana yang paling ready. Waktu itu kamarnya Azriel. Nah pada saat kamarnya Azriel kita setting, saya juga debar-debar karena dari pihaknya Bunda tuh bilang Bunda tuh kan orangnya detail, perfeksionis. Akhirnya pas Bunda datang ke sini lihat kamar Azriel, beliau puas. Akhirnya udah merembet tuh ke sana, ke semua rumah inilah gitu. Pokoknya istilahnya trust-nya jadi ada ya Bu ya di Bu Nita sendiri. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat rumah, kita mau sebutnya rumah atau istana ya, karena ini gede banget sih Bu emang. Jadi istana Cinere ya. Kita ngomong Istana Cinere, ini kira-kira konsep yang diusung tuh seperti apa ya? Maksudnya dari segi desainnya kan ini kan desain klasik ya, dan kayaknya untuk memadukan antara stage-nya Bu Nita, terus stage-nya Mbak Asyanti juga, terus stage-nya dari yang klasik ini berubah mau menjadi modern juga, itu kan pasti kan ada kesulitan di sana.
Itu gimana ya? Jadi awalnya itu begini, pertama saya lihat rumah ini kan klasik banget. Klasik Parah banget. sih, Bu. Ya, klasik banget. Klasik parah ya. Tapi Bunda waktu itu udah sampaikan bahwa saya jenuh dengan nuansa klasik. Oh, oke. Pengennya itu berubah. Kalau kita merubah keseluruhan kan aneh. Iya. Dan butuh waktu terlalu panjang karena kan Pasti. Rumah total lah ya. fasad dari bangunan ini tuh udah udah klasik banget. Akhirnya saya merubah lebih ke interiornya. Bagaimana Iya. tetap menyatu tapi udah nggak menjenuhkan, nggak seribet, sedetail kayak dulu. Maka kita usunglah konsepnya itu modern klasik. Iya. Modern klasik. Nah, sebenarnya kalau orang nanya, Bu Nita, ini konsepnya sebenarnya apa? Dasarnya mendesain tuh apa? Sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan bahwa arsitek itu kan bukan seniman. Betul. Jadi kalau seniman kan apapun yang kita gambar, apapun yang kita ciptakan, orang terima atau enggak itu kamu pusing. Mau nggak mau harus terima gitu. Ya, kan? tapi kalau arsitek itu berbeda. Karya seni yang harus bisa dinikmati benar oleh klien yang menggunakan jasa kita. Istilahnya dengan ibu mengerjakan sesuatu, otomatis klien harus puas dengan itu juga ya. Ya, jadi kalau ditanya, Bu Nita ini konsepnya apa? Sebenarnya konsepnya lebih bagaimana klien itu seleranya bagaimana, terus sirkulasi habitnya dia setiap hari itu seperti apa. Itu yang saya pikirkan, saya tuangkan dalam sebuah karya desain. Seperti itu. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari beberapa sudut yang ada di belakangnya Pak Edo tuh, itu kan ada menggunakan beberapa warna solid, ada warna gold. Nah, memang dalam hal ini saya lihat Bunda senang dengan warna-warna strong, gitu. Dan ini juga kenapa kita istilahnya apa ya bikin video di sini, karena ini most likely ini adalah dalam-dalamnya ini produk Sampurna Kayu, Bu. Iya, semua bahan dasar dari interior Cinere ini, Istana Cinere ini menggunakan Sampurna Kayu. Terus inspirasi dari desainnya sendiri itu gimana ya, Bu ya? Maksudnya bisa dikatakan kan kalau misalkan namanya kayak Bu Nita nih, pasti kan apa ya, menyendiri dulu, bikin inspirasi. Oh, gue mau seperti ini nih. Bertapa dulu, benar. Kalau bisa kayak kemana jauh dari orang-orang. Oh, ini gue harus bikin inspirasi. Kayaknya enakan begini nih, begini. Itu ada kesusahan nggak sih, Bu, dalam inspirasi kayak gitu? Kalau kesulitan pasti, karena bayangin aja rumah segini klasik, saya tiba-tiba disuruh bikin modern ya. Ya, modern. Jadinya begini, nggak bisa terlalu meninggalkan citra dasarnya, tapi kita buat nggak serumit kayak zaman dulu. Jadi makanya Pak Edo bisa melihat begini, tetap ada unsur gold, ada sentuhan serat marmer dan sebagainya. Tapi udah nggak ada namanya ukiran-ukiran yang terlalu detail, itu udah nggak ada. Sangat berbeda jauh ya ketika yang dari lama ke sekarang gitu ya. Sangat istilahnya kesan klasiknya tuh sudah berubah jauh banyak. Harusnya kesan masuk rumah ini lebih ringan daripada zaman awal yang kemarin ya. Oke. Nah, kan ini kan kita lagi istilahnya kolaborasi antara Sampurna Kayu dengan Urban Art ini. Nah, ini kalau bisa ceritain dikit sih, Bu, kira-kira tuh ada berapa banyak produk Sampurna Kayu ya yang dipakai sama Ibu? Terdiri dari apa aja? Karena kan ini kan saya lihat kan kayu itu kan nggak hanya satu macam gitu kan. Sedangkan kita kan juga emang jual berbagai macam produk gitu. Kira-kira yang dipakai untuk itu apa aja, Bu? Terutama mulai dari sini dulu deh kalau enggak. Kalau dari interior sendiri yang otomatis kita pakai ada plywood. Ya. Ibu pakai palem kan ya, kalau setahu saya, atau tunas kemarin? Kadang tunas, kadang palem. Gitu. Intinya adalah tunas dan palem pokoknya. Pokoknya intinya Sampurna Kayu. Intinya Sampurna Kayu dengan brand tunas dan palem itu. Kenapa pilih Sampurna Kayu dibanding dengan brand-brand lain gitu, Bu? Jadi saya cerita dulu nih singkat ya. Cikal bakalnya. Jadi saya itu udah 14 tahun kurang lebih berkecimpung di dunia interior. 14 tahun. 14 tahun. Jadi asal muasalnya tuh saya nggak tahu. Saya sempat ditipu tukang juga gitu ya. Saya nggak tahu jenis-jenis itu. Tapi berjalan waktu dengan komplainan yang begitu tinggi di tahun-tahun awal, saya jadi tahu pentingnya memilih bahan dasar. Zaman-zaman dulu tuh saya masih yang yaudahlah gampang diduko, ini pakai MDF aja biar cepat kelihatan mulus. Betul. Atau kita pakai blockboard lebih murah dikit gitu. Tapi akhirnya yang alhasil apa? Komplainannya luar biasa. Tahan lama lah. Akhirnya saya memilih bahwa standarisasi itu penting. Akhirnya workshop kita tuh wajib plywood yang kita gunakan. Nah, berjalan waktu saya tuh sembarang aja sih. Saya belum kenal Sampurna Kayu, pakai plywood di mana-mana gitu kan ya.
Tapi tanpa saya sadari itu sebenarnya tunas dan palem. Saya nggak tahu kalau itu punya Sampurna Kayu. And the end 1 tahun lalu saya kenal tuh dengan Sampurna Kayu. Waktu itu kenal sama Bu Nina kan ya. Pertamanya itu sama Bu Siri kalau nggak salah. Lupa dia namanya. Nah di situ saya belajar banyak tentang plywood dan saya happy banget. Ternyata apa yang selama ini kita pakai itu nggak salah. Standarisasinya beda banget karena sebelum saya pakai tunas dan palem itu secara stabilitas kerapatannya itu jauh banget. Apalagi kalau mau dibandingkan sama produk-produk yang berbeda genre ya, seperti kayak plywood, blockboard, kayak MDF itu jauh banget. Selain itu memang saya merasakan sendiri sih kualitas itu nggak bohong. Pada saat pemotongan itu jauh beda rasanya. Terutama mungkin tukang bagian produksi saya ya, itu paling paham. Itu pertama. Kedua, yang saya happy-nya itu melihat dasar dari Sampurna Kayu itu yang masih memperhatikan nasib petani. Jadi ibaratnya ini legal lah ya, nggak ada yang kita ketakutan bahwa ilegal dan sebagainya. Artinya kita membantu pemerintah lah untuk sama-sama sejahtera yuk masyarakat kita. Betul, dan Sampurna Kayu ini sendiri kan juga istilahnya kan untuk visi dan misi ke depan kan untuk sustainable juga kan. Untuk bagian istilah kita juga ikut beberapa expo, kita menuju ya green industry lah ya. Otomatis kita juga bertanggung jawab nih Bu. Banyak orang berpikir kan kayak wah ini Sampurna Kayu nih, kita nebang pohon terus tiba-tiba kita biarin. Itu juga menjadi masalah juga kan. Padahal kita tanam kembali, kita kasih bibit ke petani-petani juga dan kita itu juga. Itu yang membuat saya tambah jatuh cinta sama SK. Makasih banyak loh Bu. Akhirnya tambah jatuh cinta. Semoga proyeknya makin banyak Ibu. Nanti kita bisa kerjasama lagi. Oke, Bu, ini bahas lagi nih masalah dengan Istana Cinere ini. Sebenarnya kalau bagian yang spot yang paling Ibu suka nih, yang selama Ibu kerjakan selama itu bagian rumah spotnya yang mana Bu? Selain ini ya, kalau ini kita udah pasti ini karena udah the best karena kita milih di sini untuk bikin videonya. Selain di sini apa Bu? Saya paling suka sih ruang tamu. Ruang tamu ya? Ruang tamu karena waktu saya desain tuh agak sulit. Agak sulit? Kesulitannya apa ya? Karena kan itu ruangnya itu nggak kotak atau persegi panjang. Jadi ada connecting dulu dengan ruang depan. Gitu. Jadi itu memang saya mikirnya agak sulit dan sebelumnya tuh kan desain ruang tamu itu lebih kayak wallpaper dan sebagainya, pajangan foto dan lain-lain. Yes, betul. Ini saya buat lebih nyatu di mana koleksi-koleksi Bunda itu lebih tersimpan dan tertata rapi di lemari-lemari yang konsepnya tidak jauh dari konsep ruang tamu itu sendiri. Gitu. Jadi itu suka karena sulit ya? Iya. Emang kalau biasa tuh kalau udah yang dikerjakan yang paling susah terus hasilnya juga udah itu seneng banget ya pasti ya. Oke, ini mungkin sekedar nanya juga nih Bu, pengalamannya selama mengerjakan ini tuh gimana sih, dan pengalaman juga istilahnya menggunakan produk Sampurna Kayu ini, apakah ada ya suka dukanya atau gimana? Menurut Ibu gimana? Sukanya pasti banyak ya. Pertama kita dipercaya. Mas Anang sama Bunda itu kan bukan orang yang ibaratnya bukan orang yang nggak dikenal. Semua orang tahu, Istana Cinere juga semua tahu gitu. Jadi itu terutama menjadi beban buat Urban Art, mampu nggak sih mengakomodir mau dari Bunda sama Mas Anang. Dan akhirnya ya gini nih jadinya berhasil. Itu yang sukanya, maksudnya saya merasa Tuhan baik lah gitu ya, mengizinkan kita untuk bisa dipercaya di proyek ini. Dukanya sih sebenarnya nggak ada, lebih ke tantangan. Karena Bunda tuh lihat sendiri, nanti Pak Edo boleh keliling lihat, Bunda tuh orangnya desainnya pasti nggak terlalu yang polos gitu, nggak. Jadi warna-warnanya strong, terus ada motif-motif yang lumayan juga kita perlu pikirkan, sampai karakteristik wallpapernya itu kita harus benar-benar pikirkan, seperti itu sih. Ini dan juga istilahnya sebenarnya spot ini ya, ini kan spot para artis-artis nih, biasanya kalau nge-vlog atau apa semua di sini kebanyakan. Tapi ini nggak tahu apakah dari yang lalu sama sekarang tuh berbeda jauh kah? Ini berbeda. Berbeda ya? Berbeda banget. Jadi dulu itu kan ini kitchen hanya di sini aja, di sebelah sana nggak ada. Betul, di sini nggak ada. Jadi Bunda buat kitchennya lebih luas. Jadi pada saat mau nge-vlog dan sebagainya, Bunda mungkin di sebelah sana menyajikan di di meja panjang di sebelahnya Pak Edo tuh.
Gitu. Dan terus yang paling menantang sih di sini nih banyak sekali apa namanya kolom-kolom struktur ya. Ornamen itu Ya strukturnya itu yang saya bagaimana caranya supaya nggak kelihatan. Akhirnya di lemari yang gede yang di sampingnya Pak Edo tuh saya tutup. Oke. Gitu. Ini nanti akan dimasukin juga nih, ini lemarinya segala macam. Iya. Ini juga Ibu ngerjain ya waktu itu ya lemari Iya, ini kita ya. kerjain. Oke, banyak banget sih sebenarnya. Mungkin dari sini pun juga saya pengen ngobrol lebih lanjut dengan Bu Nita sendiri, tapi emang istilahnya apa ya? Bu Nita ini juga sibuk banget kebetulan. Banyak proyek. Sok sibuk. Enggak lah, banyak proyek ya. Ini next mungkin siapa tahu ke depannya kita dari proyek Mas Anang dan Mbak Ashanti ini siapa tahu kita bisa kolaborasi lagi dengan Bu Nita. Pasti. Karena saya juga melihat Bu Nita ini serius banget ya dalam mengerjakan suatu proyek nih, dan aduh terima kasih banget nih akhirnya bisa Bu Nita datang ke sini segala macam, bisa ngobrol sama saya apalagi di Istana Cinere ini. Dan terima kasih juga untuk para manajemen timnya Anang Ashanti juga udah mengizinkan kita untuk datang ke sini. Itu juga salah satu kehormatan juga bisa datang ke Istana Cinere. Nggak semua orang bisa masuk ya Pak? Nggak semua orang bisa masuk loh di sini. Ini kita butuh 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya Bu ya. Iya benar. Oke, anyway intinya adalah emang ini istilahnya apa ya, suatu kehormatan lah kita bisa masuk duluan, bisa istilahnya review tentang apa project ini juga dengan Ibu Nita sendiri sebagai ownernya Urban Art sendiri. Anyway, thank you banget semuanya. Semoga Ibu Nita diberikan kesehatan juga, panjang umur dan rezeki yang pastinya. Kayak ulang tahun dong ya. itu harus Bu, karena ini zaman COVID ini harus inilah. Anyway, terima kasih. Salam Sampurna Kayu.